Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita berharap, berkeinginan agar semua ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat kita berada di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang Allah Azza wa Jal lipat gandakan ganjaran-ganjaran, pahala-pahala. Dibukakan pintu surga lebar-lebar. Maka kita ingin bahwa kita menjadi orang-orang yang di saat kita beribadah, melaksanakan ketaatan, kita diberikan pahala yang berlipat-lipat. Terlebih terutama saum yang sekarang sedang kita jalankan. Ya. Tidak ingin saum kita lah saum yang hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Kita ingin saum kita saum seperti yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan, dorongannya keimanan, dorongannya ingin mendapatkan pahala Allah, ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lampau, diganjar dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, namun sayang bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita ada segolongan orang yang saum mereka tidak diganjar Allah Subhanahu wa taala. Yang saum mereka sekedar saum makan dan minum saja, tidak mendapatkan pahala. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, rubba sa'imin laisa lahu rubba sa'imin hadzuhu minas siyami al-ju' wal 'atash. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, betapa banyak orang yang saum, ternyata bagian dari saumnya hanya sekedar lapar dan dahaga saja, tidak lebih dari itu. Tentu Anda sekalian, kita semua tidak ingin masuk menjadi orang-orang yang dikatakan Rasul ini, karena mereka lah orang yang paling merugi, menahan lapar, menahan dahaga, tetapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya capek lapar dan capek dahaga saja. Maka perlu kita memahami bagaimana supaya saum kita menjadi saum yang berpahala, puasa kita puasa yang berpahala. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah menjaga niat kita. Saum kita untuk apa? Karena apa? Ikhlaskan saum kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin imtithal awamirillah. Kita ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dorongan saum kita adalah karena gengsi, karena ikut-ikutan, karena malu kepada teman, karena tidak enak dengan atasan, dengan kawan, atau hanya sekedar supaya kita bisa ikut buka puasa bersama kawan-kawan. Jangan. Ikhlaskan niat kita karena Allah, karena setiap amalan kita diganjar Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung bagaimana niatnya, dan setiap orang diganjar dengan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, ya, jagalah salat kita. Anda ingin saum Anda berpahala, maka jagalah salat Anda. Ya. Kesalahan besar adalah ketika orang yang berpuasa tidak salat. Ya. Sementara salat rukun Islam kedua, rukun terbesar setelah orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat. Ya. Ketika Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadisnya yang sahih, as-salawatul khamsu wa Ramadan ila Ramadan, ya, wal jumu'ah ila al jumu'ah mukaffiratun lima bainahunna
idajtunibatil kabair. Ya. Dari satu salat ke salat yang lain, ya. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, kata Rasul, menghapuskan dosa-dosa selama dihindari dosa-dosa yang besar. Ya. Rasul memberikan syarat agar puasa ini menghapuskan dosa, mendatangkan pahala dengan dihapuskannya dosa. Diberikan syarat, idajtunibatil kabair. Di saat dosa yang besar ditinggalkan, ya. Meninggalkan sholat, dosa besar. Tidak sholat itu dosa besar. Maka di saat orang tidak sholat, dia terjatuh dalam kabair, terjatuh dalam dosa besar, ya. Sehingga terhalangi pahala untuk dihapuskannya dosa-dosa kita. Waliyatubillah. Terlebih bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat itu kufur hukumnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Ya, janji antara kita dengan orang musyrik itu adalah tentang salat. Pembatas antara kita dengan orang musyrik tentang salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat dihukumi kufur oleh ahlul ilm. Ya. Kemudian yang ketiga, agar puasa kita berpahala, maka mari jaga lisan kita, jaga lidah kita, sehingga lidah kita bukan lidah yang berisi cacian, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat porno, ghibah, mengadu domba, namimah. Jangan. Ya, saum kita bukan sekedar saum tidak makan dan tidak minum, tapi saum lisan kita dari segala perkataan-perkataan yang buruk. Ya. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada puasa dia. Allah tidak butuh bahwa dia meninggalkan makan, meninggalkan. Allah tidak butuh. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Ya, kata Rasul, puasa bukan sekedar orang meninggalkan makan dan minum, tetapi dari minar rafathi wallahi. Puasa itu adalah orang meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang kotor. Bahkan sampai pada tingkat wa in sabaka ahadun, kalau ada orang yang mencelamu, au juhila alaik, atau engkau diusili oleh orang lain, faqul inni shaim, ini shaim, katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Sehingga hari-hari berpuasa kita lebih tepat kalau kemudian kita isi, kita basahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Mu'adz ibn Anas al-Juhani dari ayahnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, ayyul mujahidina a'zamu ajran. Ya. Mujahid yang paling besar pahalanya itu siapa? Ya. Kata Rasul, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kemudian dia bertanya kembali, wa ayyus shaimina a'zamu ajran. Terus kalau orang yang berpuasa itu mana yang paling besar pahalanya? Qala, Rasul menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Itu orang puasa yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah jaga diri kita dari berbuat maksiat. Ya, tinggalkan kemaksiatan, kurangi kemaksiatan. Karena tujuan dari bertakwa adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi insani yang bertakwa. Dan di antara makna takwa adalah tarku al-ma'asi, ijtinabu an-nawahi, meninggalkan kemaksiatan, menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama terlebih bahwa Allah Azza wa Jalla ya mempersempit gerak dan tipu daya syaitan dan mempermudah kebaikan-kebaikan. Maka hari-hari ini hari yang terbaik, momen yang terbaik untuk kita memperbaiki diri, kembali kepada Allah, bertobat, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau ini kita kerjakan biidznillah ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang puasanya adalah puasa yang berpahala, puasa yang mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.